Oke, selamat datang di konten pribadi saya yang saya akan mengupload konten-konten tentang bisnis, tentang finance, tentang saham, tentang hal-hal kreatif lainnya. Oke, di sini saya juga akan bereksperimen tentang YouTube, yaitu membuat 100 video selama akhir 2021 ini. Oke, di konten ini saya akan bercerita tentang yang namanya trading, entah itu trading saham, trading forex, kripto, ataupun binomo. Jadi saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya tentang yang namanya trading ya, di beberapa instrumen. Terutama yang saya baru geluti lagi selama tahun 2021 ini yaitu saham. Sebelumnya saya mencoba di akhir Desember ya, saya mencoba yang namanya binomo karena ada salah satu YouTuber yang bagus banget pembawaannya, mengajarkan tentang teknik kalau waktu itu yaitu teknik kompensasi di platform binary option, yaitu binomo ya. Jadi saya mencoba, awal-awalnya bisa profit dan ternyata setelah saya jalani dan akhirnya uang saya 100% itu habis di sana, sepertinya saya tidak cocok di binary option ini. Dan akhirnya saya pun mempelajari ulang trading saham karena sebelumnya di tahun 2011 saya mengetahui yang namanya trading saham ini karena kebetulan teman saya satu band bermain musik ya, trading saham. Kalian bisa ikuti juga nanti di Instagram beliau. Jadi saya mempelajari saham ini dari teman saya ini. Sejak saat 2011 itu saya beli buku cara trading, belajar analisa fundamental, belajar membaca laporan keuangan, belajar buat chart, buat technical analysis selama 2011, dan akhirnya saya belum mendapatkan yang namanya kenyamanan di dunia trading ini, dan karena saya akhirnya loss meskipun pernah juga cuan dan ternyata psikologi saya belum bagus waktu itu, dan saya pun mencoba membuka bisnis real, yaitu konveksi. Dan berhubung juga ada yang namanya pandemi ya, di 2020, saya sudah bersiap-siap tuh kira-kira ketika bisnis saya nantinya omsetnya turun, apa sih yang akan saya lakukan. Kalau saya balik bekerja lagi kayaknya nggak mungkin deh. Akhirnya saya mempelajari ulang trading saham ini. Saya pun menelpon teman saya apakah dia masih trading, yang ternyata masih, dan kebetulan dia itu adalah menjadi kepala cabang sebuah sekuritas di kota Denpasar. Akhirnya saya mencoba untuk mempelajari ulang bagaimana sebenarnya trading itu, bagaimana menggambar chart, analis fundamental. Akhirnya di Februari 2021 saya mencoba lagi trading dengan menjual mesin-mesin konveksi saya masukkan ke modal trading. Dan ternyata selama 1-2 bulan akhirnya konsisten cuan, meskipun nggak terlalu banyak ya 100.000, 200.000. Waktu itu lumayan sih karena ada yang 20%, ada yang 5%, ada yang 30%. Wah, seneng dong ya. Akhirnya menjadi overconfident dan akhirnya di Maret April itu akhirnya loss terus. Nah, saya kan mau bertanya-tanya kenapa sih seperti ini. Nah, ternyata setelah saya ngumpul bareng lagi sama teman-teman yang satu frekuensi yaitu trading, akhirnya saya menemukan jawaban. Kalian mempelajari sebanyak apapun ya ilmunya di dunia trading ya, entah itu analis fundamental, teknikal, secanggih apapun kalian belajar, ada yang namanya psikologi trading.
Jadi psikologi trading ini bagaimana kita mengontrol emosi kita ketika trading. Ketika kita sudah membuat analisa ya, contohnya analisa chart sudah sesuai dengan trading plan kita, ketika ada yang namanya dia menyentuh stop loss gitu misalnya di instrumen apapun ya, mau di forex maupun binomo maupun saham kripto, ketika menyentuh stop loss kadang ada yang namanya bisikan-bisikan kecil, oke ditahan aja mungkin dia mau balik. Itu yang sangat berbahaya. Jadi ketika psikologi trading kalian sudah bagus, mau analisa kalian sesimpel apapun, nggak perlu rumit-rumit deh, nggak perlu buat charting gitu, nggak perlu. Kita nggak perlu buat charting ribet-ribet. Bahkan cuma charting 3 indikator aja itu bahkan sudah cukup. Ketika psikologi trading kalian santai, mau loss oke, nggak apa-apa loss, cut loss apa. Nah ketika cuan sudah cukup pun kita santai tracking profitnya. Karena banyak pengalaman saya pribadi ya, ketika sudah cuan 3%, saya pribadi belum take profit, akhirnya sampai minus 5% gitu kan benar-benar ngerusak psikologi banget. Jadi ada hal-hal esensial yang harus kalian pelajari dahulu sebelum terjun di dunia trading ini, yaitu psikologi trading. Nah sekarang banyak pertanyaan, wah gimana sih tuh kita mempelajari psikologi trading? Jadi saya punya tips dan trik buat teman-teman yang trader ya. Meskipun saya nggak jago-jago amat, tapi saya melihat dari teman-teman saya emang yang sudah hidup bertahun-tahun dari trading ini, jangan pernah trading atau menggunakan uang ketika kamu belum siap kehilangan uang. Udah? Jadi ketika kalian sudah siap untuk cuan, anggaplah 1 juta ya, kalian harus siap juga untuk cut loss 1 juta. Sesimpel itu. Dan anggap trading ini adalah sebuah bisnis. Ya. Jadi sebuah bisnis, kenapa sih sebuah bisnis? Karena trading itu bukan hal yang luar biasa. Kalian mungkin nganggap keren ya karena banyak sih angkatan corona tepatnya yang tiba-tiba langsung terjun di dunia trading, pamer-pamer cuan. Kayaknya enak banget sih trading. Kayaknya duduk depan laptop aja udah bisa cuan gitu. Nggak segampang itu, bos. Trading itu sama kayak bisnis. Cuma mungkin bisnis itu kita nggak perlu stok, kita nggak perlu bayar pegawai, nggak perlu bayar tempat. Jadi nggak ada cost produksi ya, nggak ada namanya cost produksi harian, paling ya bayar internet gitu loh. Laptop pun kalaupun udah ada, kita kan nggak perlu keluar modal lagi. Jadi modalnya cuma uang kita. Jadi begitu, nggak ada yang namanya spesial di trading ini. Sama aja seperti kalian buka bisnis martabak, buka bisnis konveksi, buka bisnis apapun lah itu ya. Trading itu sama aja. Aktivitas jual beli yang kebetulan itu saham dan sudah bisa digital lewat laptop doang, lewat HP doang bahkan. Entah itu kripto, forex ya sama. Jual beli, jual di harga 10, beli di harga 10, jual di harga 15. Itu kan ya bisnis bagaimana mestinya. Jadi ya sama aja. Ketika kalian sudah paham yang namanya trading itu ya sebuah bisnis, kalian gak akan yang namanya terlalu beban banget untuk menjalani trading. Trading itu harus happy kok. Sebagaimana kalian ya ingin menjadi entrepreneur misalnya, pebisnis yang sama seperti itu. Nah, ketika kalian sudah siap untuk loss, meskipun loss bisnis di trading itu agak beda jauh ya. Di bisnis itu kalian bisa loss 100%. Ketika kalian buka warung gitu misalnya, modal 20 juta. Kalau kalian nggak laku itu 20 juta itu hilang semua. Beda sama di saham atau instrumen lainnya.
Ketika sudah minus 30% ya kita anggap, kita bisa batasi itu, kita bisa cut loss. Dan uang kita balik 70%. Beda sama bisnis, misalnya buka bisnis apa gitu ya, warung, distro, konveksi, perputaran uangnya lambat. Jadi kita nggak bisa jualan mesin-mesin atau aset kita secepat kita jual saham. Saham bisa saat itu juga, di menit itu juga, ketika cut loss ya jual aja. Nah, jadi begitu. Kalian harus paham yang namanya konsep trading itu sendiri. Ketika kalian sudah paham menganggap trading itu bisnis, kalian bakal happy kok. Kalian bakal sedikit demi sedikit akhirnya cuan. Dan juga jangan beranggapan yang namanya trading itu hal yang buat kalian cepat kaya. Gak bisa. Apalagi modal kalian di bawah 10 juta. 2-3% oke lah. 2-3% ya cuma, kita anggap 5 juta ya, 2-3% itu sekitar 100.000 atau 150.000 per hari. Ketika kalian bisa konsisten, oke. Nah, ketika loss, selalu hitung profit kalian itu bukan harian. Kalau bisa bulanan, bahkan dalam jangka panjang kita profit berapa. Karena yang namanya cut loss atau loss itu pasti ada di dunia trading. Gak mungkin untung terus lah. Yang namanya manusia ya, kita nggak bisa menebak arahnya market. Ketika kalian bisa nebak arahnya market 100%, kalian udah jadi Tuhan. Nah, jadi begitu sih sharing pengalaman pribadi di vlog ini tentang trading. Entah itu trading forex, saham, kripto, meskipun risiko dan potensi profitnya pun beda-beda ya, tapi konsepnya sih sama menurut saya. Karena saya pribadi sudah menjalani entah itu kripto, saham, forex, dan lain-lain. Sama aja. Jadi buat kalian yang ingin serius di dunia trading, tetaplah belajar, terutama psikologi ya. Dan jangan malas-malas untuk terus menambah ilmu di dunia trading. Entah itu saham, kalian baca-baca aja buku yang kalian tahu kan, atau nonton YouTube. Banyak sih YouTube yang YouTuber yang sharing pengalaman mereka, cara-cara atau teknik mereka di trading. Terus aja belajar sampai kalian menemukan style kalian sendiri di dunia trading. Meskipun saya bukan nggak jago-jago amat di dunia trading ya, saya bisa share pengalaman saya pribadi, yaitu tentang pentingnya psikologi trading, karena ini berpengaruh hampir 80% di hasil trading kalian. Oke, segitu aja konten ini, semoga berguna, terutama buat para teman-teman yang baru terjun di dunia trading atau bahkan sudah terjun sering loss atau bagaimana. Semoga bermanfaat kontennya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.